Halo anak-anak. Nah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran 3, buku 2D subtema 3. Kalian buka halaman 59 ya. Nah, pada awal pembelajaran ini kita diajak untuk mengetahui atau belajar tentang karya 3 dimensi. Nah, kalian lihat ini adalah contoh-contoh dari karya 3 dimensi yang dibuat dari tanah liat. Tanah liat itu merupakan bahan alam, ya. Selain itu, selain tanah liat, kalau tidak memiliki tanah liat, kalian bisa menggunakan plastisin untuk membuat berbagai bentuk, ya. Tetapi kekurangannya, kalau tanah liat setelah kering, dia akan mengeras, ya, seperti batu. Nah, kalau plastisin itu masih lembek. Nah, kalau ada tersendiri yang modelnya plastisin, mungkin lupa apa namanya itu. Ada juga yang bisa mengeras, ya. Oke. Pada halaman 59 itu adalah cara-cara atau teknik untuk membuat bentuk gelas, ya, dari tanah liat. Nah, kalian bisa perhatikan di situ. Bahan-bahannya yang perlu disiapkan ini, ya. Terus langkah-langkahnya juga kalian bisa baca sendiri. Ini sekedar untuk pengetahuan kalian. Untuk sementara ini kita tidak praktekkan dulu ya, karena pasti akan kesulitan mencari tanah liatnya. Nah, sekarang kita beralih di halaman 60. Ayo mengamati. Nah, Deli mempunyai celengan. Kalian tahu celengan ya? Ya, tempat untuk menyimpan uang. Celengan Deli berbentuk prisma segitiga. Nah, kalian ingat lagi, bangun ruang, ciri-cirinya ada ruangan di dalamnya. Nah, seperti celengan ini, di dalamnya juga ada ruangan untuk dimasukkan uangnya. Kebetulan bentuknya, alasnya dan atapnya ini bentuknya segitiga. Nah, jadi dinamakan prisma segitiga. Kalian perhatikan ruas garisnya, ya. Ruas garis itu, nah ini garis-garisnya yang membatasi dari prisma tersebut. Ruas garisnya itu mulai diurutkan ya dari AB, lanjut ke B, C, C ke A. Nah, kalau sudah ganti A, D, D, E. Oh, kebalik ini ya, bukan BE ya. DE biar ingat ya, DE, EB. Nah, ini AB-nya kan sudah ya, nggak dipakai. Sekarang ganti lagi. Ini yang belum. DF, FC. Itu yang belum. Dan yang terakhir adalah FE atau EF dibalik boleh ya. Dibalik-balik boleh, tapi supaya tidak bingung, kalian urutkan dulu. Pertama dari alasnya dulu ya. A, B, B, C, C, A. Kemudian yang berdiri. Boleh dari sini dulu. F, C, D, A, E, B. Boleh. Atau B, E dibalik B, E ke atas ini boleh ya. Kemudian yang alasnya atas. F, D, D, E, E, F. Nah, atau dibalik F, E, E, D, D, F dibalik boleh arahnya ya. Yang penting membuat satu garis. Kita hitung sekarang jumlah garisnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 garis. 9 ruas garis. Nah,
Oke. Kita baca teks yang ada di halaman 60 yang bawah ya. Ayo membaca. Kita baca bergantian. Yuk. Setelah bermain tanah liat, teras rumah menjadi berantakan. Nina dan Deli segera membersihkan teras. Tempat yang becek terasa licin jika terinjak. Di lingkungan kotor banyak sampah berserakan. Tempat kotor tidak nyaman untuk tempat bermain. Di tempat kotor banyak terdapat kuman penyebab penyakit. Nah, kalian ingat kalau Bu Pipin beri soal, makhluk hidup apa makhluk hidup penyebab penyakit itu apa? Ya, kuman. Ingat-ingat ya, kuman bukan lalat. Nah, lalat itu membawa kuman dari kotoran yang ada di sampah. Nah, oke. Sekarang kira-kira apakah kalian pernah menjumpai lingkungan yang kotor sekitar rumah kalian? Ya, pasti ada beberapa ya. Apa tindakan kita? Tindakan kalian seperti apa kalau memang ada yang kotor? Ya, sebaiknya memang kita segera membersihkannya ya, supaya yang kotor itu tidak berlarut-larut dan menimbulkan bau yang kurang sedap. Oke, kita lanjutkan. Untuk ini kita lewati dulu ya. Yuk kita kerjakan yang bawahnya. Ayo berlatih ya. Berilah tanda centang pada gambar yang termasuk karya 3 dimensi. Nah, kalian ingat, karya 3 dimensi adalah karya yang bisa dilihat dari depan, belakang, atas, bawah kelihatan bentuknya. Jadi bisa diputar-putar masih ada bentuknya, masih ada gambarnya. Kalau karya 2 dimensi hanya bisa dilihat di depan saja. Nah, kira-kira ini boneka-boneka ini yang dari plastisin ini mungkin ya. Dari plastisin ini kira-kira karya apa? Ya, 3 dimensi karena kita bisa melihat punggungnya ya. Kita bisa melihat ekornya ini. Nah, oke, kita bisa melihat perutnya ulat ini di bawah ini ya. Oke, kita kasih centang. Sekarang lukisan kupu-kupu ini kita bisa lihat belakangnya enggak ya? Tidak, karena ini karya 2 dimensi. Berarti tidak dicentang. Kalau ini teko dan gelasnya, ya ini karya 3 dimensi. Nah, sekarang kita lanjutkan halaman di baliknya. Untuk nomor 2, kalian bisa mengerjakannya di buku kotak ya, buku matematika. Kalian gambar dulu, kalau sudah, ruas garisnya kalian tulis. Besok kalian tunjukkan ke Bu Pipin saat Zoom. Ya. Nomor 3 sekarang ya. Nomor 3, kita harus baca percakapan ini dulu untuk menjawab pertanyaan di bawahnya ya. Bu Pipin jadi Deli, kalian jadi Nina. Yuk, 1, 2, 3.
Kerajinan buatanmu juga bagus, Nin. Betul, Nina. Lantai yang kotor, berantakan. Lantainya kotor, berantakan, dan becek. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya. Apa isi percakapan di atas? Apa isinya? Ya, lantai membersihkan tanah liat di lantai ya. Oh, maaf, percakapan. Lantai rumah kotor. Oh, lantai rumah ya. Lantai rumah kotor. Oke. Carilah kata-kata pada percakapan yang memiliki arti berikut. Nah, berair atau berlumpur. Apa artinya? Ya, becek. Tidak rapi karena tidak pada tempatnya. Berantakan. Oh, maaf. Sama dengannya kok hilang. Oke, ganti ya. Sebentar ya. Berantakan. Oke. Jatuh karena terinjak. Karena menginjak lantai yang licin. Apa? Ya, terpeleset. Oke. Oke. Ini untuk pembelajaran 3 ya. Kita lanjutkan pembelajaran 4. Oke. Kalian buka halaman 63 ya. Nah, di situ ada bacaan pada bagian atas. Ayo membaca. Yuk kita baca bergantian ya. Anak-anak bermain bola di taman dekat jalan raya. Kendaraan mengeluarkan asap dari knalpot. Di sekitar jalan raya tidak aman untuk bermain. Polusi udara berbahaya bagi kesehatan pernapasan. Oke, nah dari bacaan ini apa yang dapat kita ambil? Informasi apa yang dapat kita ambil ya? Ya, 1. Kalian bisa tulis di sampingnya itu ya, yang Ayu menulis itu ya. Bentar. Hapus dulu ini. Mau tulis di sini ya. Informasi yang kita dapatkan dari sini adalah berbahaya bermain bola dekat jalan raya. Yang kedua, kendaraan bentar. Oh, gini, kendaraan
mengeluarkan polusi suara dan udara. Nah, polusi suara berbahaya bagi pendengaran. Polusi udara, udaranya udah dengar knalpot ya, berbahaya bagi pernafasan. Nah, di jalan raya kan pastinya banyak kendaraan ya. Kalau suaranya tantin atau suara knalpotnya yang grong keras sekali itu sangat mengganggu pendengaran kita. Juga asap yang ditimbulkan yang keluar dari knalpot itu dengan banyaknya kendaraan, bila kita bermainnya di sekitar jalan raya, di dekatnya jalan raya, itu akan terhirup kita. Nah, kita sama aja menghirup asap kendaraan bermotor. Kita tidak menghirup udara yang segar, tapi menghirup asap kendaraan bermotor. Itu sangat berbahaya bagi pernafasan kita. Nah, oke, sekarang kita lihat. Kita perhatikan gambar ini. Kira-kira tempat di sini bersih dan sehat untuk bermain? Bagaimana? Ya, Bu Win ungkapkan secara lisan aja ya. Tempat ini dekat sekali dengan jalan raya. Memang lapangannya cukup luas ya. Rumputnya juga rapi, tanamannya juga rapi. Tapi sangat berbahaya. Apa bahayanya? Yaitu asapnya ini buat kita. Terus suaranya tin itu. Suara truknya itu ya. Kemudian kalau bolanya terlempar sampai ke kendaraan, memantul kendaraan, bisa tendangannya keras ya, kacanya bisa pecah. Nah, atau kalian mengejar bolanya tanpa melihat kanan kiri, ada kendaraan lewat, kalian bisa tertabrak juga. Jadi tempat ini sangat tidak baik untuk bermain ya. Tidak boleh ya, tidak sehat dan tidak layak untuk tempat bermain. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, pada pembelajaran ini kita diajak untuk membuat bus dari plastisin. Ya. Kapan-kapan kita praktekkan ya. Sekarang kita lewati dulu. Kalian boleh baca-baca cara-caranya. Kita lewati dulu. Nah, gambar bus ini menyerupai sebuah bangun ruang, yaitu balok, seperti balok ya, panjang ya, dalamnya dan berisi. Kira-kira benda apa saja yang bentuknya seperti balok ya? Ya, kita kemarin sudah buat kotak pensil. Itu juga seperti balok. Terus kotak susu. Itu balok. Apalagi ya? Buku. Buku itu juga seperti balok. Oke, yang lainnya bisa kalian cari sendiri ya. Nah, kita sekarang melihat balok dan kubus dan balok ya.
Sebelumnya sudah Ibu jelaskan, ruas garis itu dinamakan rusuk. Jadi bisa dibilang rusuk atau dibilang ruas garis. Sisi itu adalah dindingnya. Titik sudut itu yang lancipnya. Nah, kubus dan balok memiliki 12 rusuk, 6 buah sisi, dan 8 titik sudut. Ya, balok sama kubus dan balok. Yang membedakan mereka adalah panjang atau ukurannya saja. Ya, kalau tingginya ini, ukurannya sisinya ini, yang tingginya bawah, terus ini sama, misalnya 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm semua, itu dinamakan kubus. Kalau seperti ini, misalnya satu ya, ini 2 cm, ininya 5 cm, 2 cm, ini 5 cm, ini dikatakan balok. Ya, panjangnya tidak sama. Biasanya kalau menandai samanya itu gini. Ukurannya sama, ya. Ini sama. Nah, ukurannya sama. Kalau ini sama dengan ini. Dan yang berdiri sama. Nah, ini yang menandakan ukurannya sama, ya. Oke, kita lanjutkan latihan soal. Berilah tanda centang pada karya yang terbuat dari bahan lunak. Nah, ini patung dari kayu. Apakah bahannya yang dibuat lunak? Tidak. Boneka plastisin? Iya. Teko dan gelas tanah liat? Ya, bahan sebelumnya itu lunak ya. Setelah kering menjadi keras. Ya. Sekarang nomor 2. Pasangkan gambar benda dengan nama bangun ruang yang tepat. Balok. Balok itu yang mana? Ini, karena panjangnya tidak sama. Yang kubus. Ya, Rubik. Atau kotak kayu ini ya. Oke. Sekarang nomor 3. Tuliskan banyak sisi, rusuk, dan titik sudut bangun ruang berikut. Yang A. Sisi Ibu lambangkan menggunakan S ya. Yang A kita hitung. Depannya ini, alasnya dulu. 1, atapnya 2, sisi depan 3, sisi samping kiri 4, sisi samping kanan 5, sisinya ada 5. Terus rusuk, Ibu lambangkan R. Rusuknya kita hitung dari bawah. 1, 2, 3. Yang berdiri 4, 5, 6. Yang atas 7, 8, 9. Tulis ada 9. Kemudian titik sudut TS ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kalian coba sendiri untuk B, C, dan D. Ya, Bu Pipin tunggu fotonya.
Jadi tugas kalian nomor 3 halaman 66 dan yang pembelajaran 4 itu ya halaman 62 nomor 2. Ya. Bu Pipin tunggu ya. Ingat yang halaman 62 digambar dulu. Kalian coba dulu, minta tolong Mama digambar dulu. Kemudian buatlah ruas garisnya apa saja namanya. Ya. Oke. Tunggu tugasnya. Selamat siang anak-anak, sampai jumpa besok.